KKB kembali serang TNI, 3 prajurit terluka dan diangkut helikopter. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali serang pasukan TNI. Menurut Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Kapten Kogab Wilhan 3, Kolonel Cizi IGN Suryastawa, tim gabungan TNI yang sedang berpatroli untuk menjamin keamanan wilayah diserang KKB dari kelompok Egyanus Kogoya di sekitar distrik Kenyam, Kabupaten Enduga, Papua pada Kamis 26 November. Kontak senjata pada hari ini terjadi sekitar pukul 15.15 di sekitar kampung Kendibam, distrik Kenyam, Kabupaten Enduga, jelas Kolonel Cizi IGN Suryastawa. Ia juga menjelaskan pasukan TNI terlibat kontak senjata tersebut merupakan pasukan gabungan yang berasal dari Yonif R700 WYC dan bertugas rutin mengamankan wilayah Enduga, Papua. Kontak tembak itu dilaporkan terjadi kurang lebih selama 30 menit. Dari kejadian ini terdapat 3 prajurit TNI yang menderita luka tembak dan sudah mendapatkan perawatan pertama di lapangan dan telah dievakuasi dari lokasi kejadian ke RSUD Mimika dengan aman menggunakan heli Karakal TNI Angkatan Udara. Yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan baik-baik saja, bagaimanapun juga TNI siap berkorban apa saja demi keselamatan masyarakat Papua dan bangsa Indonesia, tegas Suryastawa. Sementara informasi dari prajurit TNI yang terlibat langsung kontak senjata, masyarakat sekitar dan bukti-bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian, kemungkinan ada KKB yang tertembak dan luka, namun melarikan diri. TNI tidak akan pernah lelah untuk mengamankan wilayah Papua dari gangguan kelompok pengacau seperti KKB. Kami akan melakukan pengejaran agar Papua bisa damai dan aman, terutama menjelang bulan damai dan kasih dalam rangka menyambut perayaan Natal 2020, tutupnya. Sementara itu, insiden penembakan terhadap sejumlah prajurit TNI yang tengah bertugas di Papua kembali terjadi pada sore hari. 3 orang prajurit TNI dari Satuan Batalion Infanteri Yonif Raider 700 WYC menjadi korban luka tembak dari serangan kelompok bersenjata yang diduga berasal dari organisasi Papua Merdeka atau OPM. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Kapten Kogab Wilhan 3, Kolonel Cizi IGN Suryastawa menyatakan para pelaku penyerangan tim gabungan TNI itu dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata dari kelompok Egyanus Kogoya. Mereka melakukan serangan ketika para tim gabungan TNI itu sedang berpatroli di sekitar distrik Kenyam, Kabupaten Enduga, Papua. Dia menjelaskan 3 prajurit TNI yang menjadi korban penembakan kelompok OPM itu sudah dievakuasi dari lokasi kejadian dan dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan heli Karakal TNI Angkatan Udara. Yang bersangkutan dalam keadaan stabil dan baik-baik saja, bagaimanapun juga TNI siap berkorban apa saja demi keselamatan masyarakat Papua dan bangsa Indonesia, kata IGN Suryastawa dalam keterangan resmi yang diterima FIFA Militer pada Kamis malam 26 November kemarin. Sebagaimana diberitakan FIFA Militer sebelumnya, penyerangan yang dilakukan oleh kelompok OPM itu terjadi sekitar pukul 15.15 waktu setempat. Serangan OPM itu telah melukai 3 orang prajurit TNI dari yang tengah melakukan tugas pengamanan sebagai Satgas Pamtas RI PNG. 3 orang prajurit Yonif Raider 700 WYC Kostrat TNI Angkatan Darat yang terkena luka tembak adalah Serda Abriadi yang terluka di bagian paha kanan. Kemudian Kobda Subair Purnomo, luka tembak pada bagian pergelangan tangan kanan dan paha kanan, dan Prada Fajar Rosadi dengan luka tembak di bagian leher. Sementara itu, jelang hari ulang tahun OPM, TNI Polri bakal lakukan patroli besar. Menjelang hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka atau OPM, TNI Polri akan melakukan patroli besar. Patroli besar tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tanah Papua.
Polri bersama TNI yang akan melaksanakan patroli besar terkait dengan mengantisipasi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 23 November 2020. Awi menuturkan Polri bersama TNI juga akan menggalang tokoh agama hingga tokoh adat untuk menstabilkan kondisi di sana. Awi menyampaikan hal itu dilakukan agar suasana kondusif tetap terjaga dan masyarakat dapat tenang melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian Polri bersama TNI juga melakukan penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh suku, sehingga masyarakat di sana bisa secara kondusif melaksanakan kehidupan sehari-hari di bawah naungan NKRI, tuturnya. Lebih lanjut, Awi mengatakan Polri berharap agar tidak ada pihak-pihak yang menggelar kegiatan atau acara pada 1 Desember mendatang. Sebab Awi menyampaikan bahwa OPM bertentangan dengan undang-undang. Dan kita berharap tidak ada yang berusaha melaksanakan acara-acara memperingati 1 Desember yaitu Hari OPM ya. Tentunya kita mengetahui bersama bahwa OPM itu inkonstitusional. Jadi tentunya jika mengimbau masyarakat khususnya rekan-rekan kami yang di Papua untuk tidak melaksanakan hal tersebut, tepatnya pada 1 Desember, imbuhnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, juru bicara OPM turut komentari aktivitas TNI yang turunkan baliho Habib Rizik Syihab. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebi Sambom turut memantau aktivitas personel Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang menurunkan baliho atau spanduk bergambar Habib Rizik Syihab atau HRS di Jakarta pada Jumat 21 November. Menurut Sebi, kebiasaan TNI memang hanya berani melawan sipil. TNI beraninya lawan masyarakat civilians, kata Sebi dalam keterangan kepada Republika pada Sabtu kemarin. Dia juga mengatakan sebaiknya TNI berhadapan dengan pasukan TPNPB OPM di Papua. Pasalnya TPBNB OPM adalah pemilik negeri Papua. Paradas Papua milik TPNPB OPM, jadi tidak mungkin TNI mampu. Karena ada 3 faktor mendukung TPNPB, yaitu TPNPB mendapat dukungan dari semua makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di bumi Paradise Islands of Papua, dan juga TPNPB mendapat dukungan dari semua pejuang dan rakyat orang asli Papua yang mau merdeka, kata Sebi menjelaskan. Dia menuturkan faktor lainnya adalah secara fisik dan geografi, TPNPB OPM mampu menguasai medan pertempuran di Papua. Karena itu TPNPB OPM bisa percaya diri dalam operasi melawan TNI Polri yang dikirim ke Papua.